Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Malam. Dan kita tahu bahwasanya malam ini kita akan tugas dari Bu Agil, yang dimana tugasnya yaitu menjelaskan apa itu teknologi pengolahan susu fermentasi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Dina Malsa Tariwandari, Muhammad Al-Hafiz, Flora Yuliana, Muhammad Kelvin, Dian Aprianto, Devina Mufida, Yeni Novitasari, Umar Khotob, Samsul Bahri, Laili Khadijah, Ikhtiar Rizaldi, Anggito Dimas Prasojo, dan Novel Riza Mahendra. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Ya, pemaparan materi yang pertama yaitu apa itu fermentasi, yang akan dijelaskan oleh Saudara Hafiz. Oke, baik, terima kasih kepada moderator, Saudara Ikhtiar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang pertama yaitu apa itu fermentasi. Teman-teman bisa ketahui fermentasi yaitu merupakan salah satu metode pengolahan pangan yang telah lama digunakan dan merupakan metode ekonomis yang digunakan dengan tujuan memperpanjang umur simpan dan meningkatkan kualitas produk. Tak hanya itu, pengolahan pangan dengan menggunakan metode fermentasi sering dimanfaatkan karena mampu memperpendek dan waktu masak, menyediakan kandungan gizi yang lebih baik, menghilangkan kandungan toksin pada pangan, meningkatkan rasa dan aroma, dan dapat dikategorikan sebagai pangan fungsional yang memberikan manfaat pada kesehatan. Beberapa di antaranya yaitu aktivitas antioksidan, produksi peptida, kandungan probiotik, dan aktivitas antimikroba. Mungkin itu saja untuk poin apa itu fermentasi setelah saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudara Hafiz. Untuk eh, penjelasan selanjutnya yaitu perbedaan antara fermentasi dengan pengolahan lain yang akan dijelaskan oleh Kelvin dan juga Yeni dan juga Umar pada secara bergiliran. Kepada kalian kami persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan fermentasi dengan pengolahan susu lain. Yang dimana yang pertama yaitu fermentasi dan evaporasi. Fermentasi melibatkan mikroorganisme bakteri asam laktat yang mengubah laktosa menjadi asam laktat, menghasilkan produk seperti yogurt dan kefir. Sedangkan evaporasi yaitu proses pemanasan untuk menghilangkan sebagian besar air di dalam susu, menghasilkan susu kental atau susu bubuk, tidak melibatkan mikroorganisme. Terima kasih. Selanjutnya, Baiklah, selanjutnya itu ada fermentasi dan sterilisasi fermentasi. Prosesnya yang melibatkan mikroorganisme untuk mengubah komposisi kimia susu, menghasilkan produk dengan rasa, tekstur, dan manfaat kesehatan yang berbeda. Sterilisasi. Sterilisasi adalah proses pemanasan susu pada suhu sangat tinggi, 135 sampai 150 derajat Celcius, dalam waktu singkat, 2 sampai 4 detik untuk membunuh semua mikroorganisme, termasuk spora bakteri. Hartayani dan Sulistiawati 2010. Proses ini dikenal sebagai ultra high temperature atau UHT dan menghasilkan susu yang dapat disimpan dalam waktu lama tanpa pendinginan sebelum dibuka. Baik, selanjutnya adalah fermentasi dan pasteurisasi. Fermentasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya menggunakan bakteri yang baik untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat, menghasilkan produk dengan kandungan probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Sedangkan untuk pasteurisasi adalah proses pemanasan susu pada suhu tertentu, misalnya 72 derajat Celcius selama 15 detik untuk membunuh mikroorganisme patogen tanpa mengubah struktur atau nilai gizi susu secara signifikan. Pasteurisasi memperpanjang umur simpan susu, tetapi tidak menghasilkan produk dengan kandungan probiotik seperti pada fermentasi. Baik, terima kasih.
Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis produk fermentasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Samsul dan Laili. Untuk kepadanya kami persilakan. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis produk fermentasi. Yang pertama ada yogurt yang menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Untuk rasa dan teksturnya itu yaitu dengan rasa asam dan tekstur kental yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu penyerapan nutrisi. Yang kedua ada kefir, yang dimana itu menggunakan bakteri kombinasi antara asam laktat, Lactobacillus dan ragi atau Saccharomyces kefir. Rasa dan teksturnya itu sedikit asam dan berkarbonasi yang bermanfaat untuk probiotik dibandingkan yogurt, sehingga baik untuk kesehatan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan memiliki efek antiinflamasi. Yang ketiga yaitu ada dadi, menggunakan bakteri asam laktat alami dengan rasa dan tekstur seperti puding dan rasanya asam, yang bermanfaat sebagai probiotik dan nutrisi baik untuk pencernaan dan kesehatan secara umum. Yang keempat yaitu ada susu fermentasi seperti Yakult, menggunakan bakteri Lactobacillus casei dengan rasa manis dan asam, memiliki tekstur cair yang bermanfaat sebagai untuk meningkatkan kesehatan usus dan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu keju yang menggunakan bakteri Lactobacillus lactis atau Lactobacillus helvetius serta enzim rennet. Untuk rasa keju ini bervariasi tergantung jenis dari keju tersebut. Untuk aroma beragam. Keju kaya akan protein, kalsium, dan vitamin yang baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Selanjutnya yaitu buttermilk. Untuk buttermilk ini menggunakan bakteri Lactobacillus lactis. Untuk rasanya rasa asam dan tekstur kental. Buttermilk ini mengandung probiotik dan rendah lemak, baik untuk pencernaan dan kesehatan jantung bagi pengkonsumsi. Selanjutnya yaitu lassi. Untuk lassi ini berasal dari India, tetapi di Indonesia cukup populer di berbagai wilayah. Untuk bakteri itu bakteri asam laktat alami tanpa tambahan. Untuk rasanya ada rasa manis dan rasa asin. Rasa manis dengan tambahan buah, sedangkan rasa asin dengan tambahan rempah. Lassi kaya akan probiotik dan membantu menjaga kesehatan pencernaan. Selanjutnya dangke. Untuk dangke ini diproses dengan bantuan bambu. Populernya di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk dangke ini menggunakan bakteri asam laktat indigenous. Untuk tekstur dan rasa dangke ini seperti tahu dan rasa seperti keju. Manfaatnya kaya akan probiotik dan protein untuk kesehatan pencernaan. Oke, terima kasih. Eh, untuk materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan fermentasi yang akan dipaparkan oleh Saudara Anggito dan juga Noval. Kepada kalian dipersilakan. Baiklah, terdapat kelebihan dan kekurangan fermentasi. Kelebihan fermentasi punya banyak keunggulan baik dalam segi makanan, kesehatan, maupun industri. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan daya simpan. Jadi fermentasi makanan meningkatkan daya simpan makanan lebih lama karena mikroorganisme menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Kemudian yang kedua ada meningkatkan nutrisi. Fermentasi bisa meningkatkan kadar vitamin seperti B12 dalam tempe dan enzim yang baik buat pencernaan. Kemudian yang ketiga, lebih mudah dicerna. Mikroba dalam fermentasi membantu memecah zat-zat kompleks, misalnya seperti laktosa dalam susu, jadi lebih mudah dicerna bagi yang intoleran laktosa. Kemudian yang keempat, meningkatkan cita rasa. Banyak makanan fermentasi punya rasa yang lebih kayak yang khas seperti keju, kimchi, atau tape. Yang kemudian kelima, meningkatkan kesehatan usus. Probiotik dalam makanan fermentasi membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus yang penting buat sistem imun dan pencernaan.
Kemudian yang keenam, berguna di industri. Fermentasi dipakai dalam produksi alkohol, antibiotik, biogas, sehingga bioetanol sebagai energi alternatif. Oke, untuk kelemahannya itu dari produk fermentasi susu, yang pertama, perubahan tekstur dan rasa. Proses fermentasi dapat mengubah tekstur dan rasa susu menjadi lebih asam dan beraroma khas. Beberapa orang mungkin tidak menyukai perubahan ini. Yang kedua, potensi reaksi alergi. Produksi fermentasi susu masih mengandung protein susu yang dapat memicu reaksi alergi pada sebagian orang yang memiliki intoleransi laktosa atau alergi susu sapi. Yang ketiga, kandungan gula. Beberapa produk fermentasi susu seperti yogurt dengan tambahan rasa mungkin mengandung gula tambahan yang tinggi. Konsumsi berlebihan gula dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Yang keempat, kandungan lemak. Beberapa produk fermentasi susu, terutama yang tidak rendah lemak, mungkin mengandung lemak jenuh yang tinggi. Konsumsi berlebihan lemak jenuh dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang kelima, produksi yang kompleks. Proses fermentasi susu membutuhkan kontrol suhu dan waktu yang tepat untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Jika tidak dilakukan dengan benar, dapat menghasilkan produk yang tidak aman atau tidak sesuai harapan. Mungkin itu kelebihan dan kekurangan fermentasi. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mekanisme fermentasi pengolahan susu yang akan dipaparkan oleh Saudari Devina dan juga Dina Malsa. Kepada kalian dipersilakan. Baik, mekanisme fermentasi pengolahan susu yaitu mekanisme fermentasi pengolahan susu melibatkan perubahan laktosa atau gula susu, di mana senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan mikroorganisme. Proses ini umumnya menggunakan bakteri asam laktat atau singkatannya BAL. Ada 4 tahapan dalam pembuatan fermentasi atau pengolahan susu, yaitu tahap pertama, persiapan susu. Susu segar dipanaskan pada suhu tinggi, umumnya 90 derajat Celcius, selama kurang lebih dari 1 jam, sambil diaduk terus untuk mencegah koagulasi protein. Pemanasan ini bertujuan untuk menghilangkan bakteri yang tidak diinginkan. Alternatifnya ada pasteurisasi, yaitu dapat dilakukan pada suhu 70 hingga 75 derajat Celcius dan diulang sebanyak 2. Yang kedua, ada pendinginan susu. Susu yang telah dipanaskan kemudian didinginkan sehingga mencapai suhu antara 37 hingga 45 derajat Celcius. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Jadi ini yang ketiga ada inokulasi. Setelah suhu mencapai yang diinginkan, bakteri starter ditambahkan ke dalam susu dengan teknik asepti atau langsung di dekat api. Jumlah standar ditambahkan sekitar 50-60 ml per liter susu. Untuk pembuatan yogurt, bakteri yang digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang keempat ada fermentasi. Susu yang telah diinokulasi kemudian diperam dengan ruangan hangat sekitar 30-40 derajat Celcius dan tertutup rapat selama beberapa hari. Proses fermentasi ini menyebabkan bakteri mengubah laktosa menjadi asam laktat yang menurunkan pH dan menyebabkan penggumpalan susu. Dalam proses fermentasi, bakteri memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa yang kemudian diubah menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang memberikan rasa asam pada produk fermentasi. Selain itu, proses fermentasi juga menghasilkan komponen aroma dan cita rasa yang Saudara Dian yang ingin menambahkan. Baik, ternyata kita tadi udah membahas tentang fermentasi, mekanisme, jenis-jenis dan lain-lain. Tapi kita juga jangan melewatkan dengan proses fermentasi tersebut ya. Jadi ada beberapa yang perlu kita bahas lagi, yaitu tentang proses fermentasinya, yaitu fermentasi susu
yang melibatkan penguraian gula menjadi asam, gas, atau alkohol oleh mikroorganisme, biasanya bakteri. Lalu ada pula tuh manfaat kesehatan. Jadi manfaat kesehatan untuk fermentasi susu ini seperti yogurt kayak akan probiotik yang baik untuk kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Lalu kita tadi sudah membahas tentang rasa dan tekstur juga kan. Jadi fermentasi susu tidak hanya mengubah sifat kimia susu saja, tapi juga memberikan rasa asam yang unik dan teksturnya yang lebih kental pada produk akhir. Begitu. Nama juga fermentasi, jadi agak lebih kental gitu produknya. Lalu nggak kalah itu juga, fermentasi susu itu ada proses tradisi kuliner. Jadi tadi belum dibahas juga kan. Jadi banyak budaya di seluruh dunia yang memiliki tradisi fermentasi susu, seperti kafir di Kaukaus dan Laban di Timur Tengah, yang menunjukkan kebersihan cara pengolahan susu. Dan itu bisa menjadi tantangan kita sebagai mahasiswa untuk melanjutkan tradisi kuliner dalam pembuatan fermentasi susu tersebut. Begitu, Pak Moderator, dari saya. Oke, terima kasih Dian. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Saudari Dina. Padanya, dipersilakan. Baik, jadi kesimpulannya itu adalah fermentasi adalah proses pengolahan makanan menggunakan mikroorganisme yang mengubah bahan pangan menjadi bentuk lebih sederhana, seperti dalam pengolahan susu menjadi yogurt dan keju. Prosesnya meliputi persiapan, pendinginan, dan penambahan bakteri starter. Fermentasi menghilangkan racun, meningkatkan daya simpan dan nilai gizi, serta memberikan manfaat kesehatan melalui probiotik. Meski memiliki risiko perubahan rasa dan masalah kesehatan jika tidak tepat, kelebihannya menjadikan fermentasi metode penting dalam industri makanan. Baik, kembali ke moderator. Oke, selesai sudah presentasi kita kali ini tentang teknologi pengolahan dengan cara fermentasi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan apa itu teknologi pengolahan fermentasi. Lebih dan kurang mungkin langsung ditutup saja. Lebih dan kurang kami mohon maaf bila ada salah kata dan kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.